Jadi dari kasusnya Yaimin dan Bu Sahara banyak banget yang berkomentar kira-kira seperti ini. Intinya mereka tidak setuju, kemudian ada yang juga mengancam. Saya paham keresahan kalian, tapi izin ya menjelaskan. Saya ini kan posisi media. Saya itu tidak ada kepentingan berpihak ke kiri atau ke kanan, kepada yang kalian dukung atau kalian tidak dukung, kepada yang benar ataupun yang salah. Posisi saya memberikan hak jawab untuk dua belah pihak, dan itu etika. Dan apabila orang itu tidak menggunakan hak jawabnya dengan baik atau enggak, atau pihak tersebut memang tidak mau menggunakan hak jawab dia, saya belum mau lewat. Kalau saya lewat, ya saya tabrak aja. Setelah nonton podcastnya Densu ya, saya ini baru tahu ternyata permasalahan Yaimin sama si Sahara yang punya rental ini. Ternyata nih orang nih manipulatif ya, kalau dari ceritanya Yaimin gitu. Sudah memfitnah Yaimin cabul ya, belum lewat di beranda itu dia ngatain dugong. Wah, ini parah sih. Dan kok bisa dia itu provokasi sama RT RW untuk mengusir Yaimin gitu. Padahal dia ini ya statusnya itu cuma nyewa, bukan pemilik tanah di situ gitu. Dan Yaimin ini adalah statusnya punya tanah di situ. Malah Yaimin yang diusir, dia bisa memprovokasi warga setempat untuk ngusir, membenci Yaimin. Wah, gila sih Mbak ini. Hati-hati Mbak, kena azab Mbak. Sekarang ini ada proses hukum nggak? Nah, itu yang aku sudah serahkan, namanya siapa namanya? Agustian. Agustian. Nah, itu gugat ke pengadilan atau gimana? Ya, saya nggak ngerti lah itu. Jadi nggak tahu urusan hukum. Tahu. Saya lapor polisi nggak? Saya enggak, so. Ya, itu biar dia aja. Ya wes. Pokoknya aku mohon. Bertengkarnya selesai. Baik-baik aja deh. Ini Yaimin temanku ya. Temennya Gus Miftah. Temennya Pak RI. Pak Prabowo. Ada fotonya Bapak sama Pak Prabowo. Sampean Prabowo ya. Sampean Bapak pendukung utama. Lah, lu sing dadekno sampean sapa yo? Iya wes. Gusti Allah. Ya. 3 hal yang saya garis bawahi setelah nonton podcastnya Yaimin di tempatnya Curhat Bang Densu ya. Pertama, keluar rumah dengan marah-marah berdua. Ya, yang satu marah banget gitu, sampai 7 kali lipat, marah banget gitu ya. Terus yang kedua, itu karyawan yang di luar, driver yang tidur di garasi itu dibangunin kok nggak bangun, bahkan sampai digoyang-goyang tubuhnya. Orang marah berisik ribut-ribut nggak bangun, kok bisa gitu ya? Padahal yang 2 orang di dalam yang keluar bareng itu waktu suara ngereng mobil aja denger kan, bangun kan sampai marah-marah. Yang di luar itu yang tidur karyawannya kok nggak bangun, nggak denger. Toh, apakah mereka itu minum CTM karena terlalu lelah biar tidurnya nyenyak? Terus yang ketiga, itu mobil kan katanya banyak banget ya, ratusan gitu ya, banyak banget lah gitu mobil ya. Itu mobil dari mana? Apakah dia beli gitu mobilnya satu-satu, dia beli gitu sampai ratusan mobil, puluhan mobil, atau orang menitipkan ke dia, atau dari mana? Kayaknya Desu perlu deh cek-cek itu ya, itu mobil itu lengkap enggak gitu, di tracking tuh mobil-mobilnya, platnya asli enggak gitu. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Kita masuk lagi ke segmennya Sahara vs Yaimin ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys, dan para komentar tentunya dari para netizen ya. Kita lihat komentar-komentarnya, mudah-mudahan tidak ada pedas ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Tadi sudah melihat kan video awal seperti apa. Nah, kita lanjut lagi guys ya, komentarnya seperti apa nih. Sahara versus Yaimin. Pokoknya biar gimana pun dan apapun yang terjadi, gue tetap dukung Sahara. Karena kenapa? Menurut gue, Sahara itu adalah istri yang multi talented dan pemberani. Contohnya pada saat gue lihat VT Pak Sofwan atau suaminya Sahara waktu cekcok dan adu mulut dengan Yaimin saat Yaimin pakai baju merah. Pada saat itu gue melihat semangat juang ibu Sahara itu sangat luar biasa. Sehingga pada saat suaminya cekcok dan adu omong pun, beliau bisa menjadi supporter yang baik, tim Hore yang the best, ya kan? Soalnya nggak semua istri bisa kayak Ibu Sahara, bisa berani kayak Ibu Sahara. Contohnya gue ini pengecut loh sebenarnya. Ya, kayak misalnya kalau misalnya hal itu terjadi sama suami gue ngelihat suami gue cekcok atau adu mulut dengan tetangga atau orang lain lah,
gue gak akan berani untuk nyemangatin laki gue atau jadi tim hore laki gue. Yang pertama yang gue lakuin adalah ngademin laki gue atau misahin suami gue dan temen adu mulutnya itu. Karena apa? Yang gue takutin adalah nantinya salah satu atau keduanya bakal hilaf, bakal jadi jatuh korban. Ada pelaku, ada korban. Nah, gue gak mau tuh kayak gitu. Makanya gue tuh pengecut. Nah, gue acungin jempol buat Ibu Sahara. Gue dukung Ibu Sahara. The best, you're the best, keren. Waduh. Siapa yang sudah nonton podcastnya Densu yang mengundang Yaimim dan istrinya? Aku udah nonton full. Bahkan kalau ada yang blunder itu kan, Yaimim kan banyak blundernya kan, sampai ditegur sama istrinya itu. Saya ulang lagi itu loh. Saya ulang lagi supaya kita lebih objektif. Ya, karena ini makin liar. Ternyata masalahnya bukan hanya soal parkiran, tapi soal baju, ya kan? Baju. Baik baju Mbak Sahara ataupun baju Yaimim. Ini soal baju. Soal isinya baju. Tapi apapun itu, aku berharap Sahara juga diundang biar imbang. Walaupun hari ini hampir warga netizen ini sudah berbondong-bondong full ngebela Yaimim, termasuk saya orang yang masih konsisten ngebela Yaimim secara objektif. Tapi membela bukan berarti membenci, bukan berarti kita ini menghakimi orang salah benar atau gimana. Karena bagaimanapun kita hargai proses hukum. Walaupun Yaimim di akhir itu agak satir begitu ya, mengatakan mau berdamai, kembali lagi ke semula dan sebagainya itu. Ya mudah-mudahan. Dan siapa yang kira-kira mendukung Sahara diundang berbicara juga di podcastnya? Coba komen. Clear. Ya, benar Pihak ya. Sahara nampaknya ingin bermediasi, namun pihak Yaimim menolaknya. Tidak ada mediasi lagi, Pak Wali. Jadi, biarkan kami perang. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja. Jadi ceritanya hari ini Sahara dan juga antek-anteknya didampingi juga oleh ketua RT, RW, lurahnya, Babinsa, Babin Kamtimas, camat hingga warga sekitar mendatangi kantor kelurahan. Agendanya untuk memediasi dua pihak yang sedang berkonflik, pihak Sahara dan juga pihak Yaimim. Pada saat itu pihak Sahara dan juga antek-anteknya sudah datang, tapi pihak Yaimim tidak hadir. Bukan hanya karena saat ini pihak Yaimim sedang berada di Jakarta, melainkan juga Yaimim memang tidak ada niat untuk bermediasi dengan pihaknya Sahara. Saya mohon maaf kepada Pak Wali, Pak Lurah, Pak Wali Kota Malang, Pak Wahyu, Pak Lurah, Pak Arif, ya, Pak RT, Bapak Sekretaris RT, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang mulia dan yang sangat saya muliakan serta dimuliakan oleh semuanya, yaitu ialah Bapak The King of Bapak Sofyan, ya, Bapak, bukan Sofyan, tapi M. Sofwan, Ketua Madas Kabupaten Malang. Mohon maaf saya nggak bisa ketemu. Yaimim bahkan menegaskan bahwa pihaknya menolak untuk bermediasi dengan pihak Sahara. Dia bilang, ya udah buat apa bermediasi, kita ketemu aja di pengadilan. Kalau saya kalah atau saya salah, saya siap masuk penjara, itu kan, alias dinilai Yaimim sebagai Arema atau persatuan sepak bola kalah 0-2 misalnya. Tapi lek menang ya kudu diakui sebagai pemenang dan lawannya masuk penjara. Misalnya begitu loh Pak Wali ya. Jadi kalau sudah genderang perang saling ditabuh, jangan ada yang mundur. Kenapa? Nah, kalau saya mundur, akhirnya terjadi perang saudara. Akhirnya apa? Saya ganti perang dengan pendukung saya. Demikian pula Ibu Sahara. Jangan mundur. Kalau sampai mundur, sampai akan diperangi oleh pendukung sampean. Kalian juga harus tahu kalau agenda mediasi ini adalah perintahnya dari Wali Kota Malang. Dan mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan mediasi oleh Pak Camat juga. Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi biarkan kami perang. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja, sebagai penonton yang baik. Nanti yang menang kita apresiasi, yang kalah ya supaya jadi pelajaran. Kenapa kok Anda kalah? Alias Anda misalnya dinyatakan bersalah dan sebagainya. Saat ditanya alasan kenapa Wali Kota Malang baru memberikan respon terkait kasus ini sekarang, dia jawab, urusan saya itu banyak katanya. Saya tidak mengurusi konflik antar tetangga. Itu mah urusannya lurah, urusannya RT, RW. Ya Anda benar sih Pak, tapi masalahnya kasus ini kan sudah menjadi isu nasional. Bapak sebagai wali kota apa nggak malu ditanya-tanya terus sama netizen, mana nih wali kotanya? Atau jangan-jangan karena orang yang sedang berkonflik ini adalah relawan sekaligus juga pendukungnya Bapak? Nah, kalau gue sih setuju ya dengan sikapnya Yaimim. Buat apa bermediasi sementara posisinya sekarang sudah saling lapor. Yaimim sudah melaporkan Sahara, Sahara juga sudah melaporkan Yaimim, dan bahkan ada juga orang bernama Mimi Mustafa juga melaporkan Yaimim. Ya buat apa lagi mediasi? Mediasi itu seharusnya dilakukan sebelum mereka saling lapor. Sekarang semuanya udah terlambat, laporan udah masuk, tinggal diproses saja. Nanti tinggal dibuktikan saja di persidangan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Waduh, itu dia guys ya, terkait infonya dari Kiai Mim vs Sahara ya. Nah, kalian gimana nih? Punya komentar, kritik, bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira kalian tim mana antara dua belah pihak ini, atau mungkin nggak memihak salah satu pun gitu ya? Bisa tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Kalau pendapat aku pribadi ya sebisa mungkin ya sudahlah berdamai gitu guys ya. Mungkin bisa saling mencabut laporan atau gimana gitu guys, walaupun itu kan bisa kan kalau nggak salah ya. Kalau walaupun sudah melapor, nah bisa mencabut laporannya mungkin guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis kolom komentar ya guys ya. Pendapat kalian jangan lupa bantu subscribe, dan ada channel kedua aku, Kelvin Reaction. Kalian bisa bantu subscribe channel kedua aku guys. Sekian dulu guys videonya. Yuk, saya selalu buat kalian. See you.